yang kami hormati para mitra pendidikan, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah, Pengawas, serta siswa-siswi SMA, SMK, SLB se-Jawa Barat yang berbahagia. Puji syukur atas izin Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu secara virtual dalam pembukaan tahun ajaran 2021-2022 dan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, sekaligus pembinaan peningkatan pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta pendidikan kepramukaan. Semoga keadaan Bapak Ibu, hadirin sekalian, dan juga adik-adik SMA, SMK, dan juga SLB se-Jawa Barat ini selalu sehat, walaupun kita tengah dalam masa pandemi seperti ini dan bisa menjalankan aktivitas secara virtual. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Recording in progress. Bapak Ibu, hadirin serta adik-adik SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Barat yang berbahagia, selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Agus Hamdan Satyagraha MM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat beserta Ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati. Mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan kepada Bapak Ibu, Saudara yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya akan memimpin doa sesuai dengan agama yang saya anut, yakni agama Islam. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhikal karimi wa 'azimi sultani.
Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat izin dan ridho-Mu, pada saat ini kami dapat melaksanakan kegiatan pembukaan tahun ajaran 2021-2022 dan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, sekaligus pembinaan peningkatan pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta pendidikan kepramukaan. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, berilah curahan rahmat dan kasih sayang-Mu agar berkenan memberkahi dan meridhoi kegiatan yang kami laksanakan. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah, ya Salam, betapa banyak sudah nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Tak terhitung sudah nikmat-Mu. Namun demikian, kami terus-menerus memohon kepadamu untuk mendapatkan curahan nikmat dan kasih sayang-Mu. Jadikanlah kami semua orang-orang yang pandai bersyukur. Limpahkanlah semua yang hadir pada saat ini kesehatan jasmani dan rohani, agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Alim, berilah kami kecerdasan akal dan pikiran, kecerdasan hati dan budi pekerti, sehingga kegiatan ini membuahkan hasil yang sebaik-baiknya dan dapat berguna bagi kami khususnya di tempat kami mengabdi dan umumnya untuk kemaslahatan dan kejayaan bangsa kami. Ya Allah, ya Qawiyu, ya Matin, berilah kami kekuatan, kesabaran serta keikhlasan bagi bangsa kami dalam menghadapi pandemi ini. Berilah kesehatan kepada para pemimpin kami, tenaga kesehatan, dan seluruh masyarakat bangsa ini, sehingga kami dapat melewati ujian ini dengan baik. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni bangsa yang kuat, bersatu, makmur dan berprestasi. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa kami. Allahumma kshif anna corona, Allahumma dafa' anna corona, Allahumma rfa' anna hadhil ja'ihah wa hadzal bala ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati serta siswa-siswi SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Barat yang berbahagia. Selanjutnya, laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dedi Supandi, SSTP, MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat beserta Ibu Atalia, yang hari ini kita undang juga sebagai narasumber di Kuarda Pramuka. Yang saya hormati pula Ketua Komisi 5 DPRD beserta Wakil dan Sekretaris, para narasumber, Kepala Kesbangpol, terima kasih sudah hadir langsung untuk membawakan materi tentang wawasan kebangsaan dan pelajar Pancasila nanti. Juga Ketua Kuarda, dan hadir juga yang saya hormati Ibu Asisten beserta
Saya lihat ada beberapa perwakilan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dewan Pendidikan, Pak Prof. Amung, Ketua Forum OSIS, Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum, pengawas sekolah, saya lihat tadi, kepala sekolah, guru, dan segenap unsur pendidikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini merupakan hari yang cukup istimewa, terutama bagi adik-adik yang hadir di tengah-tengah kita. Saya lihat di link Zoom full 1.000 orang dan sisanya berada di YouTube. Bisa mendengar suara saya untuk adik-adik? Tolong lambaikan tangan. Adik-adik lambaikan tangan. Oh ya, berarti kedengaran ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat ya kepada adik-adik semua. Kalian adalah siswa-siswi baru yang telah terpilih masuk bersama-sama kami di tingkat jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan ada juga yang di sekolah luar biasa. Pak Gubernur yang saya hormati, total peserta didik pada tahun ini mencapai di 262.480, yang terdiri dari SMA 201.365, SMK 134.915, dan SLB 4.487. Tentunya saya ucapkan selamat, dan perlu kami laporkan bahwa kalian adalah generasi masa depan penerus cita-cita bangsa. Ya. Untuk itu saya berharap dengan adanya MPLS ini, kita berharap bahwa dan mendoakan kepada kalian semua bahwa kalian harus menjadi generasi ke depan, generasi yang harus mampu menghadirkan generasi yang menghadirkan solusi, bukan menjadi generasi yang hanya mampu untuk mencaci maki. Dan di suatu saat kalian menjadi pemimpin, pikirkan apa yang menjadi amanat kita semua, bahwa kalian harus menjadi generasi yang mampu menghadirkan solusi bagi bangsa ini. Hari ini adalah pembukaan MPLS dan pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah di tiap sekolah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juli Recording tahun stopped. 2021. Tentunya kita sudah menyiapkan beberapa panduan baik oleh kami di Dinas Pendidikan, termasuk juga oleh teman-teman di kepala sekolah maupun di guru, yang sudah menyiapkan di tahun ajaran baru ini dengan sebaik-baiknya terkait dengan meliputi materi-materi baik itu tentang pengenalan lingkungan sekolah, materi tentang kurikulum Jabar Masagi sebagai bagian dari kurikulum darurat di masa pandemi Covid, telah menyiapkan juga kurikulum sekolah penggerak bagi beberapa sekolah yang menjadi piloting sekolah penggerak, dan juga Recording in sudah progress. menyiapkan materi tolak kekerasan. Nanti teman-teman adik-adik siswa akan menerima materi tolak kekerasan, termasuk juga sekolah ramah anak, bagaimana peserta didik sadar hukum, tertib lalu lintas, sekolah sehat, dan juga wawasan kebangsaan, serta pengarahan ekstrakurikuler wajib pramuka. Jadi di masa pandemi ini, kepanduan pramuka adalah bagian yang kita wajibkan di Jawa Barat menjadi ekstrakurikuler yang wajib. Recording Jadi stopped. untuk itu ke depan nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah yang belum melakukan kursus mahir dasar akan kita coba diklatkan untuk mengikuti kursus mahir dasar. Nah, tentunya ini adalah bagian upaya kita yang terus kita kembangkan dalam membangun karakteristik anak didik di Jawa Barat. Pak Gubernur yang saya hormati, untuk pembelajaran tatap muka yang rencananya di tahun ajaran baru tanggal 19 Juli, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di sini dan kepada teman-teman siswa untuk menyampaikan kepada orang tuanya bahwa pembelajaran tatap muka bagi kami Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan telah menyiapkan keduanya.
Jadi sarana untuk pembelajaran tatap muka telah kita siapkan dan sarana untuk melakukan PJJ juga telah kita siapkan. Kapan dimulainya tatap muka? Itu dilakukan nanti apabila seiring dengan kaitan PPKM yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten kota atau misalnya kegiatan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi atau PPKM yang dikeluarkan oleh kementerian, maka kita ikut dan tunduk terhadap tanggal yang ditentukan. Jadi kalau saat ini kapan tatap muka, maka PTM darurat, PPKM darurat berakhir sampai dengan tanggal 20 Juli yang akan datang. Apakah diperpanjang atau tidak, itu nanti kita menunggu kebijakan pemerintah daerah. Tapi baik kebijakan pemerintah daerah, kebijakan pemerintah provinsi, atau kebijakan pemerintah pusat, akan kita ikuti kebijakan tersebut. Yang saya harapkan tetap kepada satuan pendidikan dan sekolah harus menyiapkan kedua layanan, baik PTM maupun PJJ. Dua-duanya tetap harus disiapkan. Ini adalah yang rencana kita lakukan, dan tentunya kegiatan-kegiatan ini tidak menghambat mau pembelajaran tatap muka, mau PJJ. Kita berharap bahwa seluruh anak Jawa Barat harus mendapatkan hak belajarnya dengan aman dan sehat. Terakhir Pak Gubernur, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Saat ini ada kabar gembira bagi teman-teman Bapak Ibu guru, dan ini adalah upaya Pak Gubernur. Terima kasih Pak, termasuk juga dorongan dari teman-teman di Komisi 5 bahwa kuota P3K untuk guru dan tenaga kependidikan di Jawa Barat yang tahun ini akan dilakukan seleksi mencapai di 16.000 lebih. Artinya teman-teman, saya kasih semangat Bapak Ibu guru, ini adalah kanyaah pemerintah. Provinsi lain jatah kuota P3K tidak sampai mencapai di puluhan ribu, bahkan di bawah 1.000, bahwa sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini telah menghadirkan rencana rekrutmen P3K sampai di 16.000 lebih. Tolong ikuti, nanti semangat. Saya pun nanti ingin ketemu dengan teman-teman Bapak Ibu guru yang honorer yang akan mengikuti P3K. Kita coba lakukan simulasi-simulasi, dan saya doakan teman-teman semua dapat lulus meraih cita-cita untuk menjadi P3K yang nanti akan dilakukan tes di Agustus yang akan datang. Tentunya adalah bagian dari yang perjuangan Pak Gubernur. Makanya kami dari Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dari Pak Gubernur. Tentunya mohon Pak Gubernur dapat memberikan arahan di agenda hari ini sebagai tanda dimulainya tahun ajaran baru, dan kiranya dapat membuka secara resmi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang hari ini kita canangkan. Terima kasih, hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, siswa-siswi SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Barat yang berbahagia, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan tahun ajaran 2021-2022 dan pengenalan lingkungan sekolah oleh Gubernur Jawa Barat yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Ketua Kuarda Provinsi Jawa Barat, Pak Dedi selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kesbangpol juga hadir, Rokesra, Sekretaris Dinas Pendidikan, Adpim, para Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Cabang Dinas,
Ketua Forum Sadar Hukum dan unsur-unsur pendidikan. Adik-adik yang saya banggakan, yang pertama tentunya kita panjatkan puji syukur, adik-adik semua dalam keadaan sehat, ada nikmat umur, karena hari-hari kita terbuat dari innalillahi, ya, dalam keseharian hari-hari. Maka kita yang Allah berikan umur, kita isi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Juga ada nikmat kesehatan. Prokes itu ibarat pakai helm, ya. Kalau kecelakaan memang ada rumah sakit, tapi mencegah kecelakaan itu adalah solusinya. Nah, COVID juga sama. Kalau sakit parah ada rumah sakit yang sekarang sedang penuh, tapi yang terbaik adalah menggunakan prokes. Jadi belilah helm, judulnya prokes, kira-kira begitu dalam keseharian kita di hari-hari ini. Kemudian ada nikmat kita bersekolah, karena tidak semua bisa bersekolah dengan formal. Setiap tempat adalah sekolah, setiap makhluk adalah guru. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan ilmu di mana saja, tapi adik-adik mendapatkan rezeki dari Allah, bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang diinginkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengalami dua yang sedang kita coba adaptasikan, atau bahasa kerennya adalah disrupsi. Disrupsi yang pertama adalah disrupsi COVID, yang membuat kita harus menggunakan cara-cara baru untuk melanjutkan kehidupan. Tidak bisa bertemu, kita ada digital, tidak bisa jual beli, kita bisa digital, tidak bisa salaman, kita cukup mengganggukan dan menyimbolkan rasa hormat, dan adaptasi-adaptasi lainnya. Disrupsi kedua adalah lahirnya 4.0, yaitu masa depan kita, sebagian pekerjaan kita akan diambil oleh teknologi, sehingga kita harus beradaptasi. Jadi saya titip, ada dua disrupsi yang hari ini menghampiri kita, sehingga para guru, para pengambil keputusan di bidang pendidikan harus menghitung dua disrupsi ini, yaitu disrupsi pandemi dan disrupsi teknologi. Kalau uyut kita, kakek nenek kita hidupnya di tahun 1900, ya adik-adik, itu baru umur 18 tahun mereka sudah kena namanya Perang Dunia ke-1 yang mengambil nyawa lebih dari 20 juta jiwa manusia. Dari tahun 20-an setelah Perang Dunia ke-1, mereka kena pandemi mirip COVID, namanya flu Spanyol, yang meninggal 50 juta. Di usia mereka 30 tahun, kena krisis ekonomi, semua kena PHK yang disebut dengan global recession. Di umur 45, mereka kena lagi namanya Perang Dunia Kedua yang membunuh lebih dari 70 juta jiwa. Jadi generasi uyut kita hidup dalam satu abad yang disrupsinya bertubi-tubi. Nah, kita yang hidup di hari ini, yang sedang diuji oleh dua disrupsi, saya doakan semua bisa menyesuaikan diri. Tugas manusia melanjutkan kehidupan, salah satunya melalui pendidikan, sehingga ibarat ujian sekolah, semua harus lulus dari ujian yang namanya COVID dengan nilai yang baik. Semua harus lulus dengan ujian revolusi 4.0 dengan nilai yang baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini lahir dari perbedaan. Ya, tidak ada semua dari kita ini sama. Ya, orang kembar pun jodohnya beda. Orang kembar pun kadang-kadang selera makannya berbeda. Nah, karena kita berbeda, kita harus bikin janji
apa yang membuat hubungan kita ini umurnya panjang. Nah, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, perjanjian atau akad nikah kita itu namanya Pancasila. Karena agamanya tidak satu, bahasanya tidak satu, seleranya tidak satu, adatnya tidak satu, maka supaya rumah ini tidak bubar, kita harus menghargai sebuah perjanjian yang namanya Pancasila. Sila pertama tentang ketuhanan, makanya percuma kita jadi orang baik, itu hanya selamatnya di dunia. Kita juga harus ahli ibadah, supaya selamatnya tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Ada perjanjian kedua, bahwa kita ini harus tolong-menolong. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita ada orang susah, kita bantu. Kalau ada kota yang susah, kita bantu. Ada provinsi yang susah, kita bantu. Kalau ada negara seperti Palestina yang lagi susah, juga kita bantu. Karena kita ini bersaudara dalam kemanusiaan. Yang ketiga, kita ini harus satu menjadi NKRI. Kalau mau jadi negara yang seperti provinsi pakai suku bangsa, nanti semua bubar, ya. Seperti dulu ada negara namanya Yugoslavia, sekarang bubar karena menjadi negara provinsi Bosnia, negara Serbia, negara provinsi Kroasia, dan lain-lain. Yang keempat, adik-adik, kita berjanji supaya kita nggak bubar Indonesia ini. Kalau ada masalah, beda pendapat, selesaikan dengan musyawarah. Itulah sila keempat. Jadi tong parasea, ya. Yang satu army, yang satu geng Blackpink, tong parasea. Selesaikan dengan musyawarah, ya. Nah, jadi yang satu sepak bolanya Inggris, yang satu Italia, heuteing, yang penting selesaikan secara musyawarah kalau terjadi perbedaan. Adik-adik, hari-hari ini di HP itu banyak sekali orang mudah bertengkar, ya. Oleh karena itu, jangan selalu mencari perbedaan, pasti ketemu, betul? Saya laki-laki, misalkan Anda perempuan, itu aja udah beda. Kira-kira begitu. Saya Sunda, itu Jawa, itu aja udah beda. Saya Islam, itu Kristen, itu aja udah beda. Terus kalau dicari perbedaan, pasti ketemu. Yang harus dicari itu persamaan, ya adik-adik. Oh, kita beda agama, tapi Indonesia Raya kita sama. Kira-kira begitu. Oh, kita sama agama, beda organisasi, tapi kan sila rukun Islamnya sama, 5, ya. Jadi jadilah generasi yang selalu mengedepankan persamaan, jangan terlalu membesar-besarkan perbedaan, ya. Nah, yang terakhir adalah sila kelima, bahwa supaya rumah Indonesia tidak runtuh, kita ini tidak boleh kaya sendiri, orang miskin tidak ditolong. Itulah sila keadilan sosial, kira-kira begitu. Itulah ekonomi yang disebut ekonomi Pancasila. Nah, oleh karena itu, saya titip dalam waktu 25 tahun dari sekarang, ya, adik-adik usianya rata-rata nanti usia 30 sampai 40-an. Adik-adik adalah gubernur Jawa Barat mungkin sebagian. Adik-adik sudah jadi pemilik perusahaan. Adik-adik sudah jadi selebgram yang kaya raya. Adik-adik sudah jadi kepala dinas dan sebagainya. Saya, Pak Kadis, yang tadi sudah pensiun, sudah jadi aki-aki lah kira-kira. Nah, di tahun 2045, itu 100 tahun Indonesia merdeka, itu Indonesia ini bisa jadi juara dunia atau jadi kalah. Kalau jadi juara dunia, itu anak-anaknya harus punya skill yang kompetitif, skill yang produktif, ya. Karena 70% warga Indonesia di tahun 2045 itu nanti adalah anak-anak muda. Saya tidak mau anak-anak muda ini menjadi anak muda yang menjadi beban negara, harusnya menjadi mesin negara. Ya, anak-anak muda yang jadi pengemis ke negara
harusnya menjadi anak-anak muda yang menjadi pahlawan untuk negara. Oleh karena itu, kuasai 4 hal ini. Ya. 1, fisik harus kuat. Jangan asal jajan, jangan asal makan. Ya. Stunting adalah penyakit gagal tumbuh karena makannya tidak bergizi. Jangan makan kebanyakan micin, jangan makan kebanyakan yang tidak bergizi. Jadi anak-anak Jawa Barat harus sehat-sehat. Tidak harus semuanya seperti Aderai gitu ya, binaragawan. Yang penting mah sehat, kuat, kemudian diajak lompat, jagoan, kira-kira begitu. Yang kedua, otaknya harus cerdas. Kalau yang pertama adalah fisik, physical quotient. Yang kedua adalah IQ. Kudu apal ditanya, ya, 13 kali 27 bagi 3 kali 0 sabaraha, gitu kan, langsung harus gercep gitu. Harus cerdas caranya, belajarlah dimanapun. Di kelas, lewat Google, lewat Wikipedia, lewat YouTube. Yang penting mah mau belajar. Ya. Nah, yang ketiganya, adik-adik harus punya akhlak yang baik atau EQ, emotional quotient. Kalau ada antrian, ikut ngantri. Kalau ada orang susah, ditolong. Kalau ada nenek-nenek mau nyebrang, dibantu, kan begitu ya. Kalau hutang dibayar, hey, ya, supaya hutang dibayar. Nah, itu teh akhlak, ya. Nah, jadi fisik harus kuat, otak harus cerdas, harus berakhlakul karimah. Yang terakhir adalah SQ, nilai keempatnya, yaitu ahli ibadah. Percuma bager, sehat, kan tadi ya, pinter, tapi tara sholat, tara ngaji, jarang beribadah ke rumah ibadah. Makanya nanti selamatnya hanya di dunia, tapi tidak di akhirat. Nah, oleh karena itu, ingat ya, 4 nilai kualitas anak-anak Jawa Barat, adik-adik semua. 1, badannya harus sehat. 2, otaknya harus cerdas. 3, hatinya harus berakhlak. 4, rajin ibadah. Nah, dalam konsep yang kita sebut Jabar Masagi, yang tadi itu, kita melihat sesuatu pada kearifan lokal. Jangan harus pandai merasa, ya, itu namanya surti. Harus pandai memahami, itu namanya harti. Harus pandai membuktikan diri sebagai manusia yang bermanfaat, yaitu bukti. Dan akhirnya mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara atau harti. Kita harus jaga diri hari ini, kita harus jaga keluarga, kita harus jaga dulur kita, saudara kita, masyarakat kita. Nah, dalam semangat itu, saya titip ke adik-adik, itu HP-nya ya tiap hari itu akan mempengaruhi frekuensi otak kita. Kalau yang dibacanya hanya receh-receh akunnya ya, maka otak adik itu otak receh-receh. Kalau yang dibaca di HP-nya itu pelajaran dan isi-isi yang penuh ilmu, maka adik akan menjadi orang yang berilmu. Tapi adik juga kalau baca HP-nya yang marah-marah, yang julid-julid, yang nyinyir-nyinyir, adik-adik juga akan masuk otaknya golongan yang julid, nyinyir. Ya, makanya harus hati-hati apa yang kita konsumsi. Kalau mau soleh, bergaulah dengan orang-orang soleh, pasti ke bawah soleh. Kalau mau pintar, bergaulah dengan orang-orang pintar, pasti ke bawah pintar. Kalau mau kreatif, bergaulah dengan orang-orang kreatif, pasti ke bawah kreatif. Kalau mau negatif, bergaulah dengan orang-orang pesimis, pemarah, pasti hidupnya isinya marah dan pesimis. Kalau mau optimis, semangat, bergaulah dengan Gubernur Jawa Barat, pasti bawaannya semangat dan selalu optimis. Ya, makanya hati-hati dengan siapa kita berteman, hati-hati dengan siapa kita membaca. Kalau adik-adik ada yang nanti ngajak-ngajak sesuatu yang membenci pemerintah, ngajak ada yang membenci Pancasila, itulah cikal bakal tamu-tamu tidak diundang yang akan meruntuhkan rumah Indonesia kita.
Jadi kalau ada ajakan-ajakan, grup-grup WA, ngajak ketemuan yang isinya mengadu domba, yang isinya menjelek-jelekan orang, yang isinya menjelek-jelekan negara, itu jangan diikuti, ya. Sehingga nanti masa depan kita harus tetap seperti ini, yaitu negeri yang indah. Terakhir dari saya, adik-adik harus bersemangat, memiliki segala skill, ya. Kalau daki gunung bisa, ngojai bisa, gitu ya. Berenang juga jagoan, nolong orang juga semangat, mengambil keputusan dalam kesulitan sudah biasa, memotivasi orang. Nah, semua itu banyak ada di gerakan kepramukaan. Daripada masuk organisasi yang kadang-kadang tidak jelas, adik-adik saya ingatkan, gunakan pendidikan kepramukaan sebagai salah satu kewajiban di tahun pertama untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh. Ya, bikinlah viral yang positif, jangan jadi objek viral yang negatif. Kan zaman sekarang mah viral gampang ya, bikin TikTok joget-joget apalah gitu. Nah, itu mah gampang. Tapi jangan jadi buih-buih di lautan. Cuman datang pergi, orang juga akan memahami dan melupakan. Ya, jadilah gelombang yang kuat, gelombang yang hebat. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah semangat. Saya kira itu Pak Dedi, Pak Kadistik ya, dalam pengenalan lingkungan sekolah. Ingat, kita reuni lagi adik-adik yang hadir di sini di tahun 2045. Pada saat saya sudah aki-aki, adik-adik reuni sudah jadi orang-orang hebat, ya amin, dengan cita-cita terkabul. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah semangat. Saya titipkan masa depan Indonesia ke adik-adik, mulailah dengan belajar, suatu hari bisa seperti saya, menjadi manusia yang mengatur, jangan mau jadi manusia yang diatur, ya. Maka bersemangatlah semua jadi pemimpin yang mengatur. Nanti hidup kita diatur oleh orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang paham membawa negara. Jangan mau diatur oleh orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang koruptif, orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang jauh dari Pancasila. Itulah kenapa adik harus semangat menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang mengatur di suatu hari nanti. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan tahun ajaran 2021-2022 dan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru secara resmi saya buka. Terima kasih kepada semuanya. Ikan hiu, makan pepaya, I love you semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.